Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuadi Bawazir dengan NIM B01219015. Dalam 7 menit ke depan saya akan membahas tentang tema yang berjudul Iman, Islam, Ihsan, yang saya kutip dari Jurnal Implementasi Isi atau Materi Pendidikan Iman, Islam, Ihsan, Amal, Soleh, dan Islah, Vol 2 nomor 1 April 2019, halaman 12 sampai 25. Yang pertama, iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar ammana yu'minu imanan. Artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia yang artinya meyakini atau yakin pada sesuatu yang dipercaya. Itu memang benar atau nyata adanya. Iman dapat dimaknai iktiraf, membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Penggunaan kata iman dalam Al-Quran akan mendapatinya dalam 2 pengertian dasar, yaitu 1. Iman dengan pengertian membenarkan adalah membenarkan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Dalam salah satu hadis sahih diceritakan bahwa Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, yang artinya bahwa yang dikatakan iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman bahwa qadar baik dan buruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman dengan pengertian amal atau beriltizam dengan amal, segala perbuatan kebajikan yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah digariskan oleh syara dalam semua ayat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi innamal mu'minuna lazina ammanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa orang-orang beriman adalah membenarkan Allah dan Rasulnya tanpa keraguan, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Pada akhir ayat tersebut, mereka itulah orang yang benar-benar merupakan indikasi bahwa pada waktu itu ada golongan yang mengaku beriman tanpa bukti. Golongan ini sungguh telah berdusta dan mereka tidak dapat memahami hakikat iman dengan sebenarnya. Mereka menganggap bahwa iman itu hanya pengucapan yang dilakukan di bibir tanpa pembuktian apapun. Inti pendidikan agama terletak pada pendidikan keimanan, dan para psikolog berpendapat bahwa dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat kekuatan spiritual luar biasa yang dapat membantu orang beriman mengatasi kegelisahan, ketegangan, dan kesulitan hidup di zaman modern ini. Dunia modern yang telah dikuasai oleh kehidupan material tentang harta dan didominasi oleh persaingan keras untuk mendapatkan materi telah menimbulkan ketegangan, stres, dan kegelisahan, atau bahkan penyakit kejiwaan lainnya dalam diri manusia yang miskin akan nilai spiritual. Al-Quran menjelaskan perasaan aman dan tentram karena adanya iman di hati dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah. Dari ayat tersebut
Jelas bahwa ingat kepada Allah merupakan salah satu cara merefleksikan keimanan kepadanya. Yang kedua yang kita akan bahas adalah tentang Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab sin lam mim. Artinya antara lain damai, suci, patuh, dan taat. Dalam pengertian agama, kata Islam berarti kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah serta taat kepada hukumnya. Hubungan antara pengertian menurut kata dasar dan pengertian menurut agama erat dan nyata sekali, yaitu hanya dengan kepatuhan kepada kehendak Allah dan tunduk kepada hukum-hukumnya seorang dapat mencapai kedamaian yang sesungguhnya dan memperoleh kesucian yang abadi. Islam menurut Zuhairini adalah menempuh jalan keselamatan dengan yakin menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan melaksanakan dengan penuh kepatuhan dan ketaatan akan segala ketentuan-ketentuan dan aturannya. Sebagai agama sempurna, Islam datang untuk menyampaikan ajaran ini menjadi misi profit kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ditemukan penegasan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Yang ketiga kita akan membahas tentang ihsan. Ihsan berasal dari huruf alif, ha, sin, dan nun. Perintah ini secara eksplisit tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 83, artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ayat yang disebutkan tadi adalah menunjukkan perbuatan ihsan yang mengarah pada bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan baik ini secara terkhusus dilakukan sebagai bentuk ibadah menyembah Allah, sekaligus dengan diiringi bentuk perbuatan baik yang dilakukan manusia kepada sesamanya. Bila dimaknai lebih lanjut, ibadah manusia yang dilakukan dengan menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah, ini disertai dengan kewajiban-kewajiban perbuatan baik kepada sesama manusia, di mana keutamaan buat ihsan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.